Dendam City atas MU terbalaskan di Community Shield. Here we go, De Ligt dan Mazraoui resmi ke MU. Liverpool buang Fabio Carvalho ke Brentford. Harry Kane tolak angkat trofi. Kode Haji Ragnar balikan ke klub masa kecilnya. Hai football lovers, selamat berakhir pekan ya. Tapi sebelumnya, Mimin ingetin kalau kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dari laga Community Shield yang berlangsung di Wembley, Manchester City sukses menjadi juara setelah menang atas MU lewat adu penalti. Setelah sebelumnya, kedua tim hanya bermain seri 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. The Citizen yang tak diperkuat banyak pemain intinya seperti Rodri, Foden, Walker, dan Stones berhasil menang di babak tos-tosan dengan skor 7-6. Akanji sukses menjadi algojo penentu kemenangan City atas MU. Sedangkan algojo MU seperti Sancho dan Evans jadi biang kerok kegagalan MU karena gagal mengeksekusinya. Masih dari Community Shield, dilansir dari The Sun, pelatih City Pep Guardiola terlihat sempat ngamuk di babak pertama. Pep melampiaskan kekesalannya terhadap timnya yang tampak kurang bersemangat. Pep bahkan melemparkan botol air minumnya setelah laga babak pertama usai. Pep lalu ngomel pada pelatih kiper Xabi Manchester karena keputusan kiper Ederson yang sering salah. Setelah Pep masuk terowongan stadion, terlihat ia juga masih saja marah-marah. Belum beranjak dari Community Shield, dilansir dari Daily Mail, beberapa fans MU terlihat kesal setelah Onana membuat ulah lagi saat babak adu penalti. Onana beraksi lagi seperti yang pernah ia lakukan di laga uji coba melawan Arsenal di Amerika. Saat menghadapi tendangan penalti Haaland, Onana coba mempermainkan pikiran striker Norwegia itu untuk menendang ke arah kirinya. Namun tetap saja cara Onana itu gagal total. Haaland menendang ke arah kanannya dan gol. Berkat aksinya yang dianggap sok keren itu, Onana kini makin dibenci oleh fansnya sendiri. Meski kalah di Community Shield, namun MU berhasil mendatangkan dua pemain sekaligus di bursa transfer. Menurut cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, Red Devils telah resmi mendapatkan Matthijs De Ligt dan Noussair Mazraoui dari Munchen. De Ligt ditebus dengan harga 45 juta euro plus add-ons 5 juta euro. Sementara Mazraoui ditebus dengan mahar 15 juta euro plus add-ons 5 juta euro. Keduanya diikat dengan kontrak 5 tahun. Tes medis dijadwalkan pada Senin 12 Agustus 2024. Masih soal MU, dilansir Goal, pemain MU yang sedang cedera Rasmus Højlund terlihat malah sedang menjalani perawatan wajah untuk mengatasi masalah jerawat. Sebuah video yang diunggah di TikTok memperlihatkan bahwa Højlund menjalani perawatan jerawat dengan laser Picosur di Manchester. Konon kabarnya ia menghabiskan biaya hingga 1.400 pounds. Saya sebenarnya cukup terkejut karena jerawat itu mengganggu saya dalam beberapa tahun terakhir ini, kata Højlund selama menjalani perawatan. Kini beralih ke kabar soal Chelsea. Bek kanan The Blues Richie James dilaporkan kembali mengalami cedera hamstring pada saat sesi latihan. Pihak medis Chelsea dilaporkan tidak akan terburu-buru untuk mendiagnosis seberapa parah cedera James dan seberapa lama ia akan absen. Namun untungnya James masih punya waktu cukup untuk pemulihan. Pasalnya di 3 laga pembuka Liga Inggris ia akan absen karena skorsing yang diterimanya akhir musim lalu. Sementara itu, Liverpool dilaporkan baru saja menyetujui kesepakatan dengan Brentford untuk penjualan Fabio Carvalho. Menurut cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, The Reds telah menyetujui kesepakatan dengan The Beast di angka 27,5 juta pounds. Ditambah dengan klausul penjualan kembali 17,5% yang akan diterima Liverpool jika Carvalho nantinya dijual ke klub lain. Pemeriksaan medis dijadwalkan pada hari Senin 12 Agustus 2024. Masih dari Inggris, kali ini menuju Tottenham Hotspur Stadium melihat laga uji coba Munchen versus Spurs. Ada yang menarik di laga tersebut. Dua mantan pemain Spurs yang kini berseragam di Rotten, Kane dan Dier, akhirnya pulang kampung. Kane dan Dier masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Meski Munchen menang 3-2 di laga tersebut dan berhak mengangkat trofi, Kane terlihat menggelengkan kepala menolak mengangkat trofi tersebut. Ia menunjukkan rasa hormat kepada mantan klubnya, karena ia belum pernah memenangkan satu pun trofi selama di Spurs.
Beralih ke kabar terbaru yang tak mengenakan dari Everton. Dilansir The Sun, The Toffees kini dihantui ancaman pengurangan poin lagi di awal musim ini. Pihak Premier League mengklaim bahwa Everton melanggar aturan PSR mereka di musim 2022-2023. Namun Everton bersikeras mereka sudah mengaturnya dan tak ada satupun yang melanggar aturan PSR. Menurut Everton, biaya stadion barunya harusnya tidak dihitung dalam perhitungan PSR. Sementara itu, ada kabar terbaru dari mantan pemain Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain. Dilansir dari The Sun, Chamberlain segera kembali ke Inggris dari Besiktas untuk menuju klub Championship Sheffield United. The Blades asuhan Chris Wilder sangat menginginkan jasa Chamberlain untuk mencapai target kembali promosi ke Liga Inggris. The Blades kabarnya meminjam Chamberlain dan sudah disetujui oleh Besiktas. Besiktas sendiri melepas banyak pemainnya musim ini karena pelatih baru mereka Van Bronckhorst ingin membangun timnya sendiri. Beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol. Dilansir dari Football Espanya, Barcelona ini terbukti pelin-pelan. Mereka kembali menawar pemain yang katanya sudah tak diinginkan lagi, yakni Joao Cancelo. Dilaporkan Barca berubah pikiran karena adanya pertimbangan dari Hansi Flick. Barca akhirnya menawar lagi Cancelo dengan opsi pinjaman senilai 7 juta euro. Namun tawaran tersebut disertai dengan opsi pembelian permanen sebesar 20 juta euro. Cancelo mengatakan ia hanya ingin kembali ke Barcelona setelah banyak tawaran menghampirinya. Namun, City kabarnya masih ingin dengan kesepakatan tunai bukan pinjaman. Negosiasi ini dilaporkan masih berjalan. Masih dari Spanyol, dilansir dari Football Espanya, klub Katalan lainnya Girona dilaporkan sedang mengalami kekhawatiran jelang bergulirnya musim baru La Liga yang sudah makin dekat. Setelah hasil buruk di laga pramusim, mereka kini dihantui absennya beberapa pemain mereka karena terkena virus penyakit. Dilaporkan sebanyak 5 pemain telah absen saat pertandingan uji coba melawan Bournemouth karena virus. Mereka adalah Donny van de Beek, Valery Fernandes, Oriol Comas, Victor Sigankov, dan Christian Porto. Dari Spanyol terbang ke Italia. Dilansir dari Football Italia, Napoli dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan kesepakatan pemain sayap Benfica David Neres. David Neres telah menyetujui ketentuan kontraknya dengan Partenope. Agen Neres Giuliano Bartolucci telah bertemu dengan Direktur Olahraga Napoli Giovanni Manna di Roma pada hari Rabu 7 Agustus 2024 lalu. Disitulah dilaporkan kesepakatan transfer Neres terjalin. Partenope kini tinggal menebus kesepakatan senilai 25 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai bonus. Saatnya kini beralih ke kabar sepak bola nasional. Media Rusia melaporkan bahwa timnas Indonesia ternyata juga berminat untuk melakukan uji coba dengan timnas Rusia. Kabar ini juga dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Rusia RFU Maxim Mitrovanov. Timnas Rusia diketahui telah resmi akan melakoni 2 laga uji coba menghadapi negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam. Namun menurut Mitrovanov, tim seperti Malaysia, Indonesia, dan Korea Utara juga meminta untuk beruji coba. Dilaporkan bahwa rencananya pertandingan tersebut bakal digelar pada bulan Oktober 2024. Bukan tidak mungkin laga uji coba Indonesia melawan Rusia bakal terrealisasi sebagai ajang uji coba menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beralih ke kabar terbaru dari Wak Haji Ragnar Oratmangun. Teka-teki masa depan Ragnar Oratmangun kini sudah mulai diketahui. Wak Haji Ragnar memberikan kode seperti akan balikan ke mantan klub masa kecilnya Top OSS. Hal ini diketahui dari postingan terbarunya di Instagram Stories. Dalam postingannya tersebut, Ragnar terlihat sedang menyaksikan laga antara Top OSS melawan Excelsior. Padahal di saat yang sama, klubnya saat ini FC Groningen juga sedang bermain menghadapi NEC Breda. FYI, Wak Haji Ragnar ini adalah pemain yang lahir di OSS. Ia juga lama menimba ilmu di Akademi Top OSS sebelum dirinya hengkang ke NEC Nijmegen. Pada tahun 2018, ia juga sempat dipinjamkan ke Top OSS oleh Nijmegen. Namun Top OSS sendiri adalah klub yang musim ini akan bermain di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Dilansir dari OneFootball, Juventus sedang bergerak cepat untuk menampung Raheem Sterling setelah Chelsea mendatangkan Pedro Neto. Juventus Santiago Mota sedang dalam pencarian 2 sayap serang baru setelah yang pertama Nico Gonzalez sudah hampir terrealisasi. Pihak Bianconeri dilaporkan telah menghubungi The Blues untuk meninjau kesepakatan transfer dengan opsi pinjaman.
Masih dari sepak bola Italia, dilansir dari The Sun, klub yang dihuni JIZ yakni Venezia, keuangannya ternyata sempat dibantu oleh rapper ternama Drake. Saat Venezia terlilit hutang berkat pengeluaran di musim 2021-2022, Drake dilaporkan membantu klub tersebut dengan cara menghubungi investor dari Amerika Utara untuk menyuntikkan dana 31 juta euro kepada Venezia. Drake mengaku membantu Venezia karena laporan dari temannya, Matt Peppel, yang juga bekerja sebagai kepala branding Venezia. Drake juga merasa terkesan bisa membantu klub seperti Venezia. Dari Inggris, Leicester City tengah berusaha menikung Wilfried Zaha dari Crystal Palace. Dilansir dari The Athletic, The Foxes sedang menggodok kesepakatan untuk merekrut Zaha dari Galatasaray dengan status pinjaman selama semusim. Sang pemain sendiri dilaporkan absen di pertandingan Galatasaray melawan Hatayspor pada hari Jumat 9 Agustus 2024 karena ia sedang dalam negosiasi mengenai kembalinya ke Liga Inggris. Pembicaraan transfer Zaha dengan Leicester masih berlangsung. Beralih ke kabar dari Wolverhampton Wanderers, dilansir Tribal Football, sang pelatih Gary O'Neill telah menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun. Selain O'Neill, asisten pelatih Tim Jenkins, pelatih tim utama Sounderi, pelatih kiper Neil Cutler, dan analis pelatih Woody Dewar juga telah menandatangani kontrak baru. Presiden klub Chelsea sangat gembira setelah O'Neill dan rombongan mau melanjutkan pengabdian di Molyneux. Si berharap akan melakukan banyak hal lagi dengan O'Neill dan tim musim ini. Masih dari Liga Inggris, dilansir Sport People, kiper utama Liverpool Alisson Becker terlihat telah tiba di Liverpool setelah berlibur pasca Copa America 2024. Namun saat memasuki tempat latihan Liverpool, wajah Alisson tertangkap kamera tampak lesu dan tak gembira seperti teman-temannya. Fans The Reds pun banyak yang berspekulasi bahwa kiper Brasil tersebut tak suka dengan adanya rumor Liverpool akan merekrut kiper baru dari Valencia, Georgi Mamardashvili. Kendati begitu, Alisson tetap bersikap profesional dengan menjalani latihan sebagaimana biasanya. Di Spanyol, nasib buruk menghampiri Real Madrid. Dilansir dari Gol, Real Madrid telah kehilangan satu beknya lagi, Joan Martinez, karena cedera. Bek muda yang sedang direncanakan Ancelotti sebagai pelapis tersebut mengalami robek ligamen anterior cruciatum atau ACL dalam insiden tanpa kontak saat latihan di Valdebebas. Menurut laporan terkini, remaja Spanyol itu akan menjalani operasi dan bisa absen sekitar 6 bulan. Rival Real Madrid, Barcelona sendiri sedang berburu pemain baru. Gol memberitakan bahwa Barcelona melakukan langkah kejutan dengan menawar mantan pemain Real Madrid Sergio Reguilon. Blaugrana sudah menghubungi Spurs untuk meminjam pemain yang akan habis kontraknya tahun 2025 tersebut. Nama Reguilon muncul karena Hansi Flick tak mau berjudi dengan pemain muda seperti Gerard Martin atau Alex Valle untuk jadi pelapis Balde di kiri. Reguilon dianggap pengganti sepadan dari Marcos Alonso untuk jadi pelapis Balde. Di sisi lain, Reguilon tak lagi dibutuhkan Ange Postecoglou. Beralih ke berita selanjutnya. Dilansir dari Daily Mail, pemain Inggris yang punya darah Jamaika, Mason Greenwood, direncanakan akan dibawa Steve McClaren untuk membela timnas Jamaika. Demikian kata McClaren di sesi jumpa pers pertamanya sebagai pelatih The Reggae Boss. McClaren bahkan sudah membicarakan hal ini dengan Greenwood. Namun kepastian kapan Greenwood akan bergabung masih dirahasiakan. Tak hanya Greenwood, McClaren juga mengatakan akan memanggil kembali pemain Aston Villa Leon Bailey yang sempat mundur dari timnas Jamaika Januari lalu. Sementara itu, dari kabar sepak bola Jerman, dilansir dari Get Football News Germany, pelatih baru Dortmund Nuri Sahin tebar ancaman kepada semua pemainnya jelang musim baru bergulir. Pelatih asal Turki tersebut mengatakan bahwa ia tak segan mendepak pemainnya siapapun itu jika tampil tak maksimal. Ia juga tak memberikan rotasi hanya karena untuk memberi menit bermain kepada pemain tertentu. Jadi, setiap pemain harus berusaha keras. Pendekatan pelatih baru itu membuat CEO Dortmund Hans-Joachim Watzke terkesan. Dari sepak bola nasional, keterlibatan Elkan Bagot di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menjadi sebuah misteri. Pemain yang kini berseragam Blackpool itu awalnya diperkirakan akan memperkuat pasukan Sintayong saat menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. Namun di hari yang berdekatan, Blackpool akan melakoni beberapa laga. Meski demikian, seandainya Elkan dipanggil Sintayong, Blackpool tidak bisa menahannya karena pertandingan menghadapi Arab Saudi masuk dalam agenda FIFA Matchday.